Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak senusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat ternak pada kesempatan dalam video di siang hari ini ya. Siang hari ini kita akan melihat sapi-sapi, terutama sapi baru yang ada di kandang BSF. Seperti apa? Dan kita review sapinya, sahabat ternak. Nah, di sebelah sini ada 3 ekor maksud saya dalam satu baris. Ada si Sambo, ada Simba. Nah, ini si Simba sahabat ternak. Dan yang terakhir kita putuskan si sapi simental yang kita ambil dari gunung ini. Kita belum putuskan, maksud saya untuk namanya belum ada yang pas dan sesuai menurut saya. Nah, yang akan kita bahas pagi hari ini tentunya sapi yang baru saja masuk kandang. Nah, si Simba. Nah, Simba sendiri adalah sapi yang belum lama kita bungkus, kita bawa pulang ya sahabat ternak. Si Simba ini kita ambil dari subscriber yang ternyata sudah sering sekali main ke rumah dan kebetulan belum pernah ketemu dengan saya, main ke kandang dan bertemu dengan bapak ya. Simba adalah sapi yang kurang lebih umurnya baru 2 tahun, baru powel satu pasang, dan itu pun terakhir saya ngecek belum tumbuh sepenuhnya sahabat ternak, alias baru tumbuh. Simba adalah dari jenis sapi limosin dengan bulu kriwil keriting yang eksotik. Dia bertanduk, dan yang membuat saya suka adalah ganteng sahabat ternak. Ganteng, dan menurut saya dari jenis kategori sapi limosin, Simba ini terhitung sapi limosin yang tinggi. Nah, ini kita lihat pertulangan kakinya itu panjang, badannya lebar, dan kita lihat dari depan dadanya sahabat ternak. Nah, terlihat dada si Simba yang lebar ini. Nah, dan ini merupakan keunggulan yang memang memikat hati saya saat pertama melihat si Simba sahabat ternak. Jadi dalam hati itu pikiran saya, bisa nggak bisa sapi ini harus masuk ke kandang BSF. Nah, dan terlihat ya, sekarang malah dia sangat PW sekali, 3 ekor ini. Nah, kita lihat di sini ada si Sambo yang juga PW sekali. Nah, maka dari itu sahabat ternak, saya ingatkan buat para sahabat ternak itu kalau memelihara sapi itu yang bersih ya kandangnya, yang terawat. Jadi sapinya itu nyaman. Nah, dalam hal penggemukan sendiri, selain pakan, perawatan kandang dan juga sapi, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah kebersihan sapi dan kebersihan kandang. Bisa dilihat sendiri, sapi yang bersih, kandang yang bersih akan membuat sapi itu sendiri merasa nyaman sahabat ternak. Dan rasa nyaman tersebut tentunya akan memberikan dampak yang positif pada sapi tersebut. Selain tentunya diberi makan yang bagus dan berkualitas, rasa yang nyaman akan membuat sapi cepat tumbuh gemuk. Dan tentunya sapinya biasanya kalem-kalem sahabat ternak. Balik lagi ke Simba. Simba datang itu waktu itu pas tengah hari ya, pas siang, panasnya terik. Waktu itu kandang belum kita bersihkan. Di sini masih ada si Kliwon, sapi limosin dari Mas Budi. Waktu itu belum ada persiapan kandang, jadi Simba ini kita cencang sahabat ternak, kita taruh di bagian luar seperti biasa di patok besi yang saya bikin itu 2. Nah, karena talinya itu dari pedet, mungkin belum pernah diganti ya. Waktu itu masih menggunakan tali 7 mili ya.
Nah, waktu saya kencang di luar itu talinya putus, sahabat ternak. Tali kalung itu putus, dan tali kalung dan tali keluhnya itu ternyata satu tali. Nah, jadi membuat kita panik ya. Waktu itu masih di luar, terik, mungkin dia merasa panas dan akhirnya berontak ya, dan membuat talinya putus. Wah, itu membuat kita deg-degan sekali. Dan akhirnya waktu masuk langsung kita ganti keluh sekalian. Waktu itu tidak ada yang mendokumentasikan. Tapi untuk tali-tali keluh yang lain belum kita ganti ya. Seperti sapi ini, simental ini, terlihat sahabat ternak ya, bisa dilihat sendiri, sudah terlihat klemis ya, sudah terlihat klemis dan sudah terlihat ada pertumbuhan daging yang positif. Nah, itu juga belum kita ganti, masih tali kecil sahabat ternak, sekitar 7 mili juga. Nah, untuk Simba ini kita menggunakan tali, ini kiriman dari Pak Guntur ya, terima kasih Bapak Guntur. Tali merah ini kalau di daerah Jateng, khususnya bagian timur itu nggak ada sahabat ternak. Saya nyari itu nggak ada, saya nyari lewat online juga nggak ada tali merah seperti ini yang ukurannya 9 atau 10 mili, nggak ada. Dan terakhir saya dikirim oleh Bapak Guntur satu roll tali merah ini yang ukurannya ternyata kekecilan. Waktu itu saya mintanya yang 8 mili dan kurang besar. Seharusnya kita menggunakan tali yang 10 mili untuk sapi di atas bobot 600 up ya, kalau kita mau menggemukkannya lagi. Nah, Sambo juga tali keluhnya belum tertata rapi. Dan yang jadi pertanyaan kita adalah kemana larinya si Kliwon, sahabat ternak. Kliwon yang dulu menghuni kandang yang sekarang ditempati oleh si Simba ini. Kemanakah si Kliwon? Tunggu jawabannya nanti di video berikutnya. Ini si Simba, tepat di atasnya ada kipas angin. Nah, ini dikarenakan apa? Saya pindahkan, saya tempatkan di bawah, pas di bawah kipas angin seperti ini, karena menurut saya sapi yang berbulu keriting dan merah pekat seperti ini tuh cenderung tidak betah panas, sahabat ternak. Nah, jadi kita buat senyaman mungkin, salah satunya dengan menambahkan kipas angin di atasnya. Ada 3 kipas ya yang kita pakai, dan memang sapi yang menurut saya, kalau istilahnya itu bongoh ya sahabat ternak, istilah Jawanya itu bongoh. Sapi yang menurut saya bongoh atau tidak tahan panas, kita tempatkan tepat di bawah kipas, dan terbukti sekali ini Simba nyaman, sahabat ternak. Nah, meskipun ada saya yang di dekat seperti ini, terlihat dia sangat nyaman dan PW sekali istirahat siang. Ini tadi habis dikasih comboran, sekarang sekitar pukul jam 10 ya, sekitar 2 jam lalu habis comboran. Dan bisa dilihat sendiri sahabat ternak, jika sapi itu terasa nyaman, jika sapi itu merasa bersih, dia akan banyak tiduran seperti ini. Nah, dan terlihat terbukti setelah 2 jam tidak dikasih makan tadi, karena habis dicombor 2 jam yang lalu, tidak ada kotoran sama sekali ya. Ini kering. Nah, kering, tidak ada kotoran karena dia banyak tiduran, sahabat ternak. Karena sapi yang tidak banyak melakukan aktivitas, tidak melakukan pembakaran, dia banyak istirahat, itu jarang mengeluarkan kotoran. Tapi beda lagi kalau sapi yang banyak gerak, banyak berdiri dan kotor, itu biasanya malah dia akan mengeluarkan kotoran terus. Dan nantinya kalau pakan yang diberikan itu cepat menjadi kotoran, atau istilahnya terlalu cepat dikeluarkan, itu berarti penyerapannya kurang bagus. Jadi pakan yang bagus itu harus lama berada di dalam rumen sapi agar penyerapannya lebih maksimal, sahabat ternak. Karena tahu sendiri, kita menggunakan pakan yang tidak dimatangkan dulu ya, alias pakan yang kita sajikan mentah. Beda di daerah Jatim sana yang memang
mayoritas saya lihat itu mungkin ya sekitar 80% comborannya itu direbus sahabat ternak. Untuk daerah Jateng sendiri di sini masih jarang sekali ya. Nah, ini kita lihat sapi yang kita ambil dari gunung, yang menurut sahabat ternak ada masalah di bagian kaki kirinya. Ternyata alhamdulillah tidak ada apa-apa sahabat ternak, dan pertumbuhannya kita lihat secara kasat mata ya, sudah terlihat, sudah mulai terisi sedikit-sedikit. Ini proses ya, karena memang baru sekitar 2 minggu sudah mulai terlihat gemuk. Ini si Simba, sapi yang cukup membuat saya deg-degan, karena waktu pengangkutan ya itu talinya tipis sekali, dan saya takutnya itu putus di truk sahabat, putus di atas truk. Dan waktu itu saya membawa truk saya sendiri ya, sapinya nggak mau diem ya, sapinya nggak mau diem, jadi dibawa dari lokasi lama ke kandang itu selalu polah terus sahabat di atas truk. Dan ketakutan saya itu sendiri menjadi kenyataan waktu sapi sudah saya bawa pulang, saya turunkan, dan waktu itu saya cencang dulu di halaman rumah, talinya putus dan sapi sebesar ini. Tapi alhamdulillah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini belum kita kasih obat cacing sahabat ternak untuk sapi-sapi yang ada di kandang ini. Nanti saat pemberian obat cacing ataupun penggantian tali keluh akan kita lakukan proses atau kita videokan buat para sahabat ternak. Nah, ini ya, sepertinya ada cacing mata juga di bagian luar sini. Maksud saya di bagian area bola matanya itu ada sedikit hitam-hitam itu sahabat ternak. Itu saya takutkan kalau itu cacing mata. Nanti kita kasih obat. Saya juga punya obat cacing yang menurut saya ampuh sahabat ternak. Nanti saya akan share seperti apa penggunaannya, dan sangat efektif. Nah, ini kita sedikit mengobati rasa rindu kita pada si Sambo ya. Nah, ini si Sambo, nggak usah diganti katanya para sahabat ternak, katanya namanya nggak usah diganti, Mas Sambo saja. Sambo ini sepertinya pernah kena PMK sahabat ternak, cuman tidak terlalu parah. Jadi waktu masuk kandang kami itu bagian keluhnya, maksud saya bagian hidung, area seputaran hidung, pinggiran yang di keluh itu luka, dan kalau dia terlalu banyak gerak itu mengeluarkan darah terus. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada luka, dan saya lihat itu sudah nggak ada iritasi. Nah, ini si Sambo. Nah, kita lihat sudah pada PW ya, terutama si Simba ini yang di atasnya ada kipas. Sambo juga ada kipas di atasnya, cuman karena Sambo saya lihat tidak terlalu ngos-ngosan, tidak terlalu overheat ya, jadi kipas tidak kita nyalakan. Mungkin akan kita nyalakan nanti sekitar pukul 12 siang ke atas. Nah, sapinya tepar semua. Nah, sekian untuk video kali ini sahabat ternak. Untuk para sahabat ternak yang penasaran kemana si Kliwon atau sapi limusin yang super panjang yang dibawa Mas Budi ke kandang BSF, temukan jawabannya di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.